Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fathul Habibi dengan NIM 0702202050. Adapun masalah yang saya ambil mengenai manajemen perbankan pada kasus ini yakni tentang kredit bermasalah atau kredit macet. Judul yang saya angkat ini menurut saya menarik. Kenapa? Langsung saja kita simak pembahasannya. Di bagian pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Alasan saya mengambil judul tentang kredit macet atau kredit bermasalah dikarenakan persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Terlebih lagi, keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor-sektor tertentu. Nah, tujuan kita untuk rumusan masalah dalam penyajian kali ini yakni apa yang dimaksud kredit bermasalah atau kredit macet, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, lalu bagaimana penanganan terhadap kredit yang bermasalah, dan terakhir, bagaimana penyelesaian terhadap kredit macet. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari hal ini? Tentunya untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet. Kemudian, dalam proses pencegahan, kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah timbulnya kredit macet. Dalam dasar teori, tentunya kita dapat mengetahui pengertian dari kredit macet itu sendiri. Dan yang terakhir, cara penyelesaiannya tentu diharapkan kita dapat mengetahui cara penyelesaian dari kredit macet tersebut. Kredit bermasalah atau kredit macet. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin, yakni credor, yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit, yakni sebuah bank, dalam hubungannya perkreditan dengan debitur atau nasabah penerima kredit, mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar, sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya, di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah menjaminnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet. Nah, keadaan yang demikianlah dapat ditinjau dari segi hukum perdata disebut wan prestasi atau ingkar janji. Nah, kerugian yang ditimbulkan dari kredit macet adalah kerugian dalam segi materi tentunya, kemudian kerugian dalam pencadangan kredit, kemudian kerugian dari reputasi dan kesepakatan bisnis, dan yang terakhir kerugian cash flow bank terganggu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet disebabkan karena ada beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan yang berasal dari bank itu sendiri. Bank sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah. Makanya, dalam faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, terdapat dua faktor, yakni faktor yang berasal dari nasabah dan yang satu lagi faktor yang berasal dari bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari nasabah. Yang pertama, karena nasabah menyalahgunakan kredit. Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah telah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, faktor nasabah karena kurang mampu mengelola usahanya.
Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit ternyata dalam praktik ini tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank tersebut. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankannya, sehingga hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas, dan mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya berkurang. Dan yang terakhir, faktor yang berasal dari nasabah adalah nasabah tidak beriktikat baik. Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak, yang sengaja dengan segala daya upayanya mendapatkan kredit dari bank. Namun, setelah kredit pun diperoleh, digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan, nasabah seperti ini sejak awal memang sudah beritikat tidak baik, karena tujuannya jahat, yaitu untuk membobol bank. Kemudian faktor yang dipengaruhi oleh dari bank itu sendiri. Tentunya, bank juga dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank selalu membuat pertimbangan atau analisis yang telah ditetapkan undang-undang perbankan. Tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadi kredit yang diberikan kepada nasabahnya akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor yang pertama yang berasal dari bank adalah kualitas pejabat bank. Sebagai contoh adalah kasus Neloe dalam perkara korupsi di Bank BNI, di mana permohonan kredit triliunan dapat disetujui dalam 1 hari. Wow. Kemudian kasus Towil Heriato dalam perkara korupsi di Bank Pindo, yakni Bank Pembangunan Indonesia. Pengucuran kredit dengan didasarkan data-data yang fiktif atau palsu. Kemudian faktor yang berasal dari bank yang kedua adalah persaingan antar bank. Dalam melakukan persaingan usaha, setiap bank selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit, dengan pelayanan yang terbaik juga tujuannya untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke bank yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada hubungan interbank. Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank itu sendiri. Penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai banknya saja. Kemudian yang keempat ada pengawasan bank. Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit, sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas interbank dan pengawas ekstern yaitu Bank Indonesia dan BPKP, khusus bank milik negara. Adanya bank yang tidak sehat atau bahkan bank terkena likuidasi tidak dapat dilepaskan dari kredit macet sebagai penyebabnya. Nah, untuk mengindikasi awal kredit bermasalah ada 4 tahapan, yakni terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan pembayaran cicilan atau dokumen lainnya. Kemudian kita harus mengindikasikan adanya penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai masalah tersebut. Selanjutnya, kita harus menemukan kegiatan ilegal atas usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dan yang terakhir, indikasi awal kredit bermasalah adalah permohonan perpanjangan kembali jadwal kredit tersebut. Kita masuk kepada penanganan kredit bermasalah atau kredit macet. Yang pertama, tingkat kerjasama dan keterbukaan debitur serta kemampuan manajemennya. Selanjutnya, kelengkapan dokumen jaminannya kurang. Kemudian, keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan yang terakhir, prospek usaha debitur serta kemampuan finansialnya. Populasi dan sampel. Di sini terdapat pertama rescheduling, yakni penjadwalan kembali. Ini merupakan salah satu tahapan untuk menyelesaikan kredit macet. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu perpanjangan jangka waktu pelunasan utang, kemudian perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga, lalu perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir. Dan yang terakhir, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsurannya. Kemudian cara mengurangi terjadinya kredit macet adalah dengan cara reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran,
jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara nantinya. Dan cara yang terakhir yaitu cara restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayarannya. Dan yang kedua, nasabah memiliki proyek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Nah, kesimpulannya, dari pembahasan kali ini mengenai kredit bermasalah atau kredit macet adalah istilah kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu creditor, yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit atau bank dalam hubungan perkreditan dengan debitur atau nasabah penerima kredit mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. Menurut Pasal 1, Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet yaitu penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal, penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh. Yang pertama, penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi, dan yang kedua, penyelesaian bermasalah apabila macet secara litigasi. Hal ini tentunya akan berkaitan secara jalur hukum. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita bisa mengetahui apa itu kredit macet dan cara mengatasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.